Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Muhammad Abdillah Ramadhani Wijono Putro, NIM 4129, Elza Dwi Novianti, NIM 4123, Nurul Syafi, NIM 4140, Andi Kurniawan, NIM 4177, Rizka Purnamasari, NIM 4189, dan Nairil Khofifa Wifian Santi, NIM 4195. Di sini kami akan menjelaskan tentang gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas dan gangguan spektrum autisme. Apa GPPH itu? GPPH merupakan singkatan dari gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara terburu-buru tanpa memikirkan dampak ke depannya atau impulsif yang berakibat penderitanya hiperaktif atau terlalu aktif dan sulit memusatkan perhatian seperti biasanya. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor penyebab gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau yang sering kita sebut dengan GPPH. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Antara lain, yang pertama itu trauma otak. Trauma otak bukan merupakan faktor yang dominan. Mengapa? Karena orang yang mengalami GPPH itu memiliki riwayat trauma otak. Namun, kenapa dicantumkan pada penderita penyebab? Karena memiliki gejala yang sama dengan pelaku penderita GPPH. Yang kedua itu ada faktor genetik. Penderita GPPH, 25%-nya merupakan bawaan dari keluarga. Atau bisa kita sebut dengan segaris keturunan dengan keluarganya. Meskipun begitu banyak penelitian yang belum mampu memberikan bukti bahwa gangguan ini karena adanya kromosom abnormal. Selain itu juga ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab kelainan pada GPPH ini. Lalu yang ketiga itu ada faktor psikosial. Pada faktor psikosial ini bukan merupakan penyebab yang utama, melainkan adanya GPPH dapat mempengaruhi prognosis serta riwayat penyakit yang berkelanjutan. Lalu yang keempat itu ada faktor kerusakan dalam otak atau neurologi. Adanya resiko tinggi karena kerusakan otak yang disebabkan oleh gangguan jiwa termasuk juga kelainan pada GPPH ini. Kondisi hipoksia merupakan penyebab utama otak pada masa neonatal atau pada masa perkembangan pada janin. Kerusakan otak ini didapatkan dari gangguan defisit aktivasi fungsi otak dalam segi frontal atau adanya patologi diare prefrontal. Lalu, yang selanjutnya itu ada zat tambahan pada makanan dan gula atau aditif. Pada faktor ini juga, seorang yang hanya diet menolong hanya 5% dari penderita GPPH. Menurut penelitian pada tahun 1982, tempatnya yaitu di Amerika Serikat oleh National Institute of Mental Health. Yang selanjutnya itu ada faktor lingkungan yang menyebabkan GPPH. Penyebab GPPH ditinjau dari toksin lingkungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat tingginya intensitas GPPH yang dipengaruhi oleh PB atau konsentrasi timbal. Pada tubuh anak masa prasekolah atau sebelum sekolah, benda atau bahan yang mengandung timbal meliputi bensin, asap knalpot, cat, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada alkohol dan rokok. Alangkah baiknya pada masa mengandung sebaiknya tidak diperkenakan untuk meminum alkohol dan merokok, karena alkohol dan rokok dapat menyebabkan pada masa kehamilan dapat berisiko menyebabkan GPPH. Lalu faktor yang terakhir itu ada faktor neurotransmitter. Dopamin dan norepinefrin merupakan bagian dari neurotransmitter yang dapat menyebabkan gejala terjadinya GPPH. Selanjutnya saya akan menjelaskan gejala gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Nah,
pada gejala GPPH ini terdapat dua gejala, yaitu gejala inatensi dan gejala hiperaktivitas dan impulsivitas. Contoh dari gejala inatensi yaitu yang pertama, contohnya seperti tidak dapat fokus pada hal-hal yang diperhatikan dan melakukan kegiatan yang tidak perlu mereka lakukan. Lalu yang kedua, sulit dalam memperhatikan pada aktivitas ataupun sudah tugas yang ada. Yang ketiga, mereka terlihat tidak memperhatikan jika mereka diajak sedang berkomunikasi. Lalu yang keempat, tugas yang sudah diberikan atau tugas yang mereka butuhkan yang memerlukan banyak konsentrasi selalu mereka hindari. Yang kelima, benda-benda yang ada sering mereka hilangkan. Yang keenam, terdapat hal-hal yang di luar sering mengganggu anak yang menyandung GPPH. Yang ketujuh, dalam kegiatan kesehariannya, anak GPPH sering lupa dalam melakukan hal sesuatu. Selanjutnya yaitu contoh hiperaktivitas dan impulsivitas. Contohnya seperti kaki dan tangan selalu bergerak di tempat duduk ketika sedang gelisah. Lalu, bila bermain selalu sulit untuk diam. Yang selanjutnya tidak bisa diam seperti didorong oleh mesin. Selanjutnya, ketika berbicara selalu berlebihan. Dan yang terakhir itu contohnya memaksakan dan menyela keinginan pada orang lain. Jenis-jenis anak GPPH. Berdasarkan gejala yang lebih menonjol, GPPH ini terbagi 3 jenis, yaitu yang pertama, dominan terhadap gangguan pemusatan perhatian. Anak jenis ini akan mengalami beberapa hal kesulitan, seperti kesulitan untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan, kesulitan dalam memperhatikan suatu hal secara detail, kesulitan dalam menyimak sebuah petunjuk yang telah diberikan, baik itu mendengar maupun melihat. Individu jenis ini perhatiannya akan lebih mudah teralihkan oleh hal lain serta dalam melakukan aktivitas sehari-hari kurang teliti dan melupakan detail-detail kecil yang ada. Jenis yang kedua yaitu dominan hiperaktif. Anak jenis ini memiliki ciri selalu merasa gelisah serta banyak berbicara. Tidak dapat diam dalam waktu yang lama. Jadi, jika melaksanakan sesuatu pekerjaan, anak ini tidak bisa dalam waktu yang lama. Jika GPPH jenis ini terjadi pada anak kecil, anak tersebut juga tidak akan bisa diam dalam jangka waktu yang lama, seperti dia selalu berlari, melompat ke sana kemari. Selain gelisah, tipe ini juga membuat individu memiliki sikap impulsif, di mana ikut campur dalam urusan orang, suka merebut apa yang orang lain pegang, serta suka memotong saat orang lain berbicara. Berdasarkan berbagai pengamatan, individu yang mengalami GPPH jenis ini akan sering kecelakaan dan mengalami cedera karena perilakunya tersebut yang sulit untuk diam dalam jangka waktu yang lama. Untuk jenis yang ketiga yaitu keseimbangan antara gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Individu jenis ini akan lebih banyak memiliki kesulitan karena selain sulit dalam memperhatikan atau tidak dapat fokus dalam hal apapun, jenis ini juga memiliki keaktifan lebih dari tidak bisa diam, banyak bicara, selalu gelisah, dan impulsif. Penanganan pada anak GPPH. Terdapat 4 cara penanganan. Yang pertama, terapi psikofarmaka. Terapi ini dilakukan dengan melakukan pemberian obat kepada anak GPPH. Salah satu golongan obat yang diberikan yaitu golongan psikostimulan. Banyak juga golongan obat
yang dapat diberikan. Namun, terapi ini hanya dilakukan oleh dokter karena terapi ini menggunakan obat. Terapi ini telah ada sejak 50 tahun yang lalu. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan psikososial. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan 1. Melatih keterampilan sosial bagi anak GBPH terhadap norma-norma yang berlaku, sehingga nantinya anak tersebut dapat menyesuaikan dengan norma yang ada. Yang kedua, penyuluhan terhadap orang tua, yang bertujuan agar orang tua tersebut dapat mengerti latar belakang anak, sehingga nantinya dapat berinteraksi dengan sesuai serta dapat memberikan tanggapan yang membangun. Yang ketiga yaitu penyuluhan dan pelatihan bagi guru yang bertujuan menghindari terjadinya stigmatisasi anak GBPH pada saat di sekolah dan lebih meningkatkan kemampuan guru dalam berinteraksi, memberikan rasa simpati terhadap reaksi emosi anak GBPH. Penanganan yang ketiga yaitu peran guru dalam menanggapi anak GBPH. Guru dalam hal ini harus dapat membantu siswa dengan GBPH agar dapat menerima ilmu seperti teman seumurnya. Meskipun dalam hal ini mungkin berat bagi seorang guru karena anak GBPH akan sulit dalam memusatkan perhatian, tidak mampu untuk diam, dan sulit untuk mengendalikan perilakunya. Saya juga akan menjelaskan peran guru PLB, peran guru kelas, dan juga peran guru BK dalam menangani anak GBPH ini. Yang pertama yaitu peran guru PLB dalam menangani anak GBPH. Yang pertama, menyusun sebuah rancangan program identifikasi, penilaian, dan pembelajaran. Yang kedua, partisipasi langsung dalam penjaringan, penilaian, dan evaluasi anak yang membutuhkan pelayanan khusus. Yang ketiga, konsultasi dengan para ahli terkait GBPH. Yang keempat, melakukan tes formal dan informal. Yang keempat, menyusun program pembelajaran individu atau yang disingkat PPI. Yang keenam, mengadakan rapat dan wawancara dengan orang tua, lalu bekerja sama dengan guru kelas untuk memahami karakteristik anak agar guru dalam melaksanakan pembelajaran efektif. Yang terakhir, membimbing anak dalam mengembangkan pemahaman untuk sebuah keberhasilan dalam mengalami sebuah kesulitan. Untuk peran guru kelas dalam menangani anak GBPH ini yaitu membantu dalam menyusun program pembelajaran individu dengan melibatkan guru PLB, guru BK, dan orang tua peserta didik. Yang ketiga, peran guru BK dalam menangani anak GBPH ini yaitu membantu menyusun program pembelajaran individu. Yang kedua, bekerja sama dengan guru PLB terkait identifikasi, penilaian, dan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan bimbingan dan konseling terhadap orang tua anak GBPH. Dan yang terakhir yaitu bersama guru kelas dan guru PLB membantu anak dalam mengembangkan pemahaman untuk sebuah keberhasilan dalam mengalami sebuah kesulitan. Penanganan yang terakhir yaitu yang keempat, peran orang tua dalam mengembangkan potensi anak. Tujuan yang dimiliki orang tua yaitu dapat membantu dalam meningkatkan perkembangan potensi anak. Berikut strategi bagi orang tua dalam membantu anak GBPH ini. Yang pertama, berusaha dapat mengerti serta memberikan tanggapan yang tepat, seperti selalu aktif dalam mengajak berkomunikasi, usaha menciptakan kondisi rumah yang kondusif, menghilangkan sikap menghakimi jika anak GBPH tersebut melakukan kesalahan, dan belajar untuk mengerti sifat atau kebiasaan dan bersyukur menerima apa adanya. Yang kedua, menunjukkan rasa empati.
Orang tua seharusnya mengerti tentang sudut pandang, kehidupan, dan lingkungan anak, mengenal perasaan anak juga. Jadi, anak GPPH ini dapat merasa nyaman jika berada di rumah. Yang ketiga yaitu selalu bertanya mengenai pendapat sebagai sebuah masukan. Orang tua harus memiliki sikap reseptif yang mana dapat menerima berbagai masukan. Jika terdapat perselisihan, orang tua harus ikut membantu menyelesaikan masalah, bertanya untuk menawarkan bantuan jika ada yang dibutuhkan. Untuk yang keempat yaitu melakukan modifikasi tingkah laku berdasarkan kesepakatan bersama. Yang kelima, membantu anak dalam mengembangkan strategi dalam menghadapi kondisi kehidupan. Yang keenam, membantu anak GPPH dalam mengorganisasikan kegiatan serta pengembangan keterampilan sosial. Yang ketujuh, koordinasi dengan guru terkait anak GPPH terhadap kekurangan dan kelebihannya. Dan yang terakhir yaitu mendiskusikan dengan dokter jika merasa kesulitan dalam menangani anak GPPH ini. Baik, selanjutnya adalah apa sih spektrum autisme? Spektrum autisme itu berasal dari kata autisme yang diambil dari bahasa Yunani yaitu autos, di mana artinya itu diri atau self dalam bahasa Inggris. Jika dijabarkan, autisme ialah suatu gangguan pada proses tumbuh kembang anak, di mana anak mengalami kelainan saraf tertentu yang mengakibatkan anak tidak dapat bekerja. Jadi otaknya ini tidak mampu bekerja secara penuh, dalam arti kurang dapat menalar dan keterampilan komunikasinya pun berkurang, serta interaksi sosial di lingkungan masyarakat pun terganggu. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak yang mengalami kelainan spektrum autisme ialah anak yang gejalanya itu dapat menarik diri dari lingkungannya sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa anak ini itu memiliki kelainan, bahwa mereka itu memiliki dunianya sendiri, seperti itu. Berikutnya ialah faktor penyebab gangguan spektrum autisme. Ada beberapa faktor penyebab gangguan spektrum autisme, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama adalah faktor neurobiologis. Faktor neurobiologis ialah suatu faktor di mana gangguan neurobiologis pada otak anak sebagai saraf pusat. Hal ini terjadi karena pertumbuhan di dalam sel-sel otak tidak sempurna dan bisa terjadi pada 3 bulan pertama pada masa kehamilan. Yang kedua, faktor keturunan atau genetik. Faktor ini terjadi jika salah satu keluarga mempunyai riwayat penderita sindrom autisme. Pemicu kondisi genetik juga bisa disebabkan oleh usia ibu yang mengandung sudah terlalu tua atau usia ayah yang sudah terlalu tua, di mana kondisi ayah yang sudah tua bisa menjadi penyebab anak autis karena sperma yang dimiliki laki-laki yang sudah berumur cenderung mulai bermutasi. Poin ketiga, masalah pada saat kehamilan dan proses melahirkan. Ada beberapa masalah pada saat proses kehamilan serta proses melahirkan. Berdasarkan hadis salah satu pakar ilmu pada tahun 2006 halaman 46 mengatakan bahwa dapat ditemukannya sindrom autis pada saat komplikasi prenatal, natal serta neonatal yang tinggi. Permasalahan yang biasanya terjadi ialah permasalahan saat mengalami pendarahan setelah trimester awal dan cairan 11 amnion pada janin terdapat kotoran. Hal tersebut dapat terjadi atau menjadi suatu tanda bahaya pada janin. Saat ibu dari janin mengandung mengonsumsi obat-obatan tertentu pun dapat menjadi penyebab penyakit atau kelainan autisme. Saat proses persalinan, jika terdapat permasalahan seperti gejala bayi yang mengalami gangguan pernafasan atau terlambat menangis pun juga dapat menjadi pemicu sindrom autisme. Kekurangan darah dapat juga menyebabkan gejala sindrom autisme. Yang berikutnya yaitu poin keempat, keracunan logam berat. Keracunan logam berat dapat terjadi atau dapat menjadi faktor penyebab sindrom autisme.
keracunan logam berat ini meliputi seperti merkuri, anomali, kromosom X yang rapuh, rubella, kongenital, lipidosis, cerebral, timbal, plasma, infantil, sklerosis, tuberkulosa, serta kadmium. Logam-logam berat ini akan diproses dalam darah apabila masuk ke dalam tubuh yang mengakibatkan gagal penyakit atau kelainan sindrom autisme. Poin kelima, terinfeksinya virus-virus. Beberapa virus saat anak itu lahir ataupun dalam kandungan, antara lain virus herpes, toxoplasmosis atau nutrisi yang buruk, rubella, jamur, serta keracunan akibat makanan yang dikonsumsi pada saat ibu tersebut hamil. Efek dari virus ini yaitu terjadi setelah bayi lahir dan akan terus-menerus merusak pembentukan sel di dalam otak sehingga perkembangannya mengalami kemajuan terlambat. Jadi anak yang dalam posisi ibunya itu dikandung ketika posisinya ibu mengandung, nah apabila ia telah lahir ke dunia, maka anak tersebut akan mengalami lambat pertumbuhannya. Bahkan gejalanya pun akan semakin parah ketika anak itu semakin tumbuh dewasa. Selain permasalahan tersebut, anak sindrom autisme juga dapat disebabkan oleh pendengaran, metabolisme, serta penglihatan. Gejala spektrum autisme. Yang pertama, membatasi kontak sosial. Anak autis biasanya selalu membatasi diri dari kontak sosial atau biasanya disebut dengan extreme autistic allowance. Hal itu terjadi karena mereka selalu menganggap tidak ada orang lain. Yang kedua, kelemahan pada kognitif. Anak autis memiliki IQ kurang dari 70 atau yang disebut dengan retardasi mental. Retardasi mental disebabkan karena adanya masalah kognitif. Tetapi, anak autis mempunyai kelebihan dalam kemampuan sensorik motoriknya. Yang ketiga, kekurangan bahasa. Kebanyakan anak autis tidak dapat berbicara. Mereka hanya merengek, mengoceh, menirukan perkataan orang lain, serta menjerit. Beberapa dari anak autis menirukan apa yang didengar, seperti menirukan iklan TV, potongan kata, serta potongan lagu yang didengar tanpa tujuan. Yang keempat, tingkah laku stereotip. Anak autis sering melakukan kegiatan tanpa tujuan jelas. Misalnya terus-menerus melakukan gerakan yang berulang. Gerakan yang berulang ini seperti berjingkat-jingkat, berputar, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang karena akibat dari adanya kerusakan fisik, yaitu gangguan neurologis. Jenis-jenis anak dengan gangguan spektrum autisme. Yang pertama, childhood disintegrative disorder. Gangguan jenis ini terjadi pada perkembangan anak di bawah usia 3 tahun. Karakteristik gangguan jenis ini yaitu lambat dalam berkomunikasi, bahkan tidak ada perkembangan, tidak dapat berinteraksi dengan baik dengan teman sebaya, baik dari kontak mata maupun ekspresi, serta pola perilaku yang dilakukan terbatas, dan melakukan kebiasaan yang berulang seperti menggerakkan jari-jari. Sering juga pada anak memiliki gangguan jenis ini memiliki emosi yang tidak bisa ditebak, kadang marah, takut, menangis, tertawa, tanpa ada alasan yang jelas. Yang kedua, PDD-NOS atau Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. Gangguan jenis ini memiliki gangguan di mana suka menyakiti diri sendiri, mudah jatuh karena tidak ada keseimbangan tubuh, tidak menyukai suara-suara tertentu, serta tidak melalui tahapan perkembangan yang normal. Yang ketiga, Rett syndrome atau sindroma Rett. Gangguan jenis ini terjadi pada anak perempuan saja, di mana fungsi motoriknya tidak dapat bekerja dengan normal. Banyak anak yang awalnya tumbuh dengan normal, mau di umur 18 bulan perkembangannya mulai terganggu. Anak gangguan jenis ini kurang merespon jika ada mainan di sekitarnya atau bahkan tidak peduli. Banyak tahapan dalam jenis ini yaitu terlambat dalam perkembangannya, seperti terlambat
duduk, merangkak, ataupun berjalan. Di antara umur 1-4 tahun, mulai kehilangan kemampuan motoriknya, seperti susah dalam berbicara, kesulitan dalam gerakan tangan seperti meremas, tepuk tangan, atau lainnya. Pada tahap selanjutnya, anak berusia 10 tahun. Anak mulai jarang menangis serta tingkat kewaspadaannya meningkat. Tahapan terakhir gejala mulai berkurang namun perawatan harus tetap dilakukan sepanjang hidup. Yang keempat, sindrom Asperger. Gangguan jenis ini terkadang tidak terdiagnosis sehingga anak kesulitan berada di sekolah dan lingkungan kerja. Karena anak dengan gangguan ini memiliki kelebihan dalam satu bidang. Gangguan ini disebabkan oleh kelainan pada otak. Anak dengan gangguan ini biasanya sangat sensitif atau kurang mempunyai empati serta mudah cemas. Selanjutnya yaitu penanganan pada anak gangguan spektrum autisme. Di sini terdapat dua penanganan pada anak gangguan spektrum autisme. Yang pertama itu ada non-medikamentosa dan medikamentosa. Penanganan pada anak gangguan spektrum autisme ini tujuannya dapat mengurangi masalah perilaku dan meningkatkan kemampuan belajar serta perkembangan terhadap bahasa. Contoh dari non-medikamentosa yaitu ada terapi edukasi. Terapi edukasi ini merupakan metode pengajaran yang sistematis serta terjadwal dan dilakukan di ruang kelas yang telah dirancang khusus. Terapi ini sebagai bentuk pelatihan keterampilan sosial dan keterampilan agar anak yang mengalami gangguan spektrum autisme ini dapat berperilaku secara mandiri. Yang kedua adalah terapi perilaku. Terapi perilaku ini dipercaya sangat perlu bagi anak yang mengalami gangguan spektrum autisme. Terapi ini dilakukan secara terpadu. Metode yang sering dilakukan yaitu ABA. Keberhasilan dalam menjalani sebuah terapi ini tergantung dengan usia saat terapi tersebut dilakukan. Biasanya usia yang terbaik dalam melakukan terapi ini yaitu antara 2-5 tahun. Yang ketiga ada terapi wicara. Terapi wicara perlu dilakukan sebab banyak penderita gangguan autisme tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Terapi ini lebih baik jika dilakukan sejak dini. Yang keempat ada terapi okupsi atau terapi fisik. Terapi okupsi dilakukan bertujuan untuk mengendalikan agar anak dengan gangguan autisme ini dapat bergerak, dapat menulis dan serta melompat. Yang kelima itu ada sensori integrasi. Sensori integrasi yaitu proses pengorganisasian sensori melalui semua indera yang ada. Contohnya sentuhan, gerak, pengecapan, penciuman, penglihatan, serta pendengaran agar menghasilkan respon yang bermakna. Yang keenam ada AIT, Auditory Integration Training. Terapi ini menggunakan bunyi yang direkam. Sebelum hal itu dilakukan, lebih dahulu identifikasi bunyi yang dapat mengganggu pendengaran. Tahap akhir dilakukan desensitisasi terhadap suara yang mengganggu tersebut. Yang ketujuh itu ada campur tangan keluarga. Yang kita ketahui bahwasanya keluarga adalah orang terdekat dengan kita. Keluarga berfungsi sebagai pelindung, pengasuh, pendidik maupun pendorong dalam perkembangannya. Antar anggota keluarga hendaknya saling mendukung, karena jika tidak ada dukungan, terapi apapun akan sulit pada anak autisme. Yang kedua itu penanganan pada anak gangguan spektrum autisme, yaitu medikamentosa. Pertama itu ada neuroleptik. Neuroleptik merupakan potensi rendah yang fungsinya menurunkan agresivitas dan agitasi. Lalu ada neuroleptik potensi tinggi, berfungsi menurunkan agresivitas, hiperaktivitas, iribilitas, dan stereotipik. Yang kedua yaitu ada agnosis reseptor alfa adrenergic, yaitu merupakan klonidin yang berfungsi menurunkan agresivitas, impulsivitas, dan hiperaktivitas. Yang ketiga itu ada beta adrenergic blocker, merupakan suatu propranolol yang digunakan untuk mengatasi agresivitas yang disertai agitasi dan aksesitas. Yang keempat ada neuroleptik
dan SSRI. Untuk mengatasi perilaku stereotipik seperti melukai diri sendiri pada anak gangguan spektrum autisme. Yang kelima ada metipienidat yang merupakan fungsinya untuk meningkatkan atensi dan mengurangi destruksibilitas. Yang keenam yang terakhir itu ada diphenhydramine dan neuroleptic, yaitu biasanya digunakan untuk mengatasi insomnia pada penanganan anak gangguan spektrum autisme. Selanjutnya adalah pembelajaran bagi anak gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau GPPH. Dalam kegiatannya ini meliputi antara guru dan peserta didik yang menyandang GPPH itu sendiri, di mana pembelajaran ini dianjurkan adalah pembelajaran yang kreatif, inovatif, aktif, efektif, dan menyenangkan. Lalu bagaimana cara agar hal itu berjalan dengan baik dan lancar? Maka dilakukan teknik agar siswa tetap kondusif dalam kegiatan pembelajarannya di kelas. Nah, teknik ini dilakukan secara bertahap. Jika teknik satu tidak berhasil, maka dilakukan dengan teknik yang lain. Di sini terdapat dua macam teknik. Yang pertama adalah teknik mentiadakan atau mengurangi perilaku yang tidak diharapkan, di mana dilakukan dengan sistem A, B, dan C, yakni tingkah laku disebabkan oleh kejadian yang mendahuluinya atau antecedent sebelum terjadinya tingkah laku atau behavior, sehingga munculnya akibat berupa konsekuensi atau konsekuen. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara menggali informasi dari orang tua siswa itu sendiri, di mana guru nanti akan mengetahui apa permasalahan sehingga terjadi pola tingkah laku demikian pada anak GPPH. Yang kedua adalah mengembangkan tingkah laku yang dikehendaki, di mana pada hal ini dilakukan dengan cara memberikan penguatan atau reinforcement, sehingga dalam hal ini ditujukan untuk meningkatkan respon dengan konsekuensi tersebut. Dalam hal ini, guru dianjurkan menjelaskan bagaimana jika melakukan sesuatu hal antara yang dikehendaki atau tidak dikehendaki, dan apa yang akan diperoleh jika hal itu dilakukan. Nah, jika siswa itu melakukan sesuatu yang dikehendaki, maka segeralah cepat diberikan imbalan atau sambutan sesuai dengan kapan terjadinya hal itu. Karena jika tidak diberikan akan menimbulkan rasa tidak sabar pada siswa, karena hakikatnya anak GPPH ini bersifat impulsif atau tidak sabar, sehingga dia akan cepat bosan dan melakukan hal yang tidak dikehendaki kembali. Nah, dalam teknik ini yakni bertujuan untuk peserta didik menimbulkan rasa keyakinan pada dirinya untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan dengan metode ini anak akan memperoleh keberhasilan karena anak semakin percaya terhadap dirinya untuk melakukan suatu kegiatan yang positif. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran anak GPPH, yakni melalui permulaan, proses, dan penutupan dalam pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka sehingga akan membentuk fokus siswa dalam proses pembelajarannya dapat lebih mudah dan dapat dilakukan secara tatap muka. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai permulaan pembelajaran. Pada permulaan pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan tanda atau suara atau bunyi yang jelas, bisa berupa dari lonceng atau bel. Kemudian yang kedua adalah membuat rancangan kegiatan di papan tulis atau di media buku dengan membentuk satu bagan-bagan atau pola-pola tertentu. Memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang apa yang akan dipelajari dan hal apa yang akan dilakukan pada proses belajarnya. Hal itu dilakukan pada proses selanjutnya.
Kemudian, membangun interaksi yang baik dengan kontak mata antara guru dan peserta didik GPPH. Selanjutnya adalah pada kegiatan atau proses mengajarnya. Nah, pada tahap ini dilakukan yang pertama adalah membuat petunjuk rancangan yang sederhana yang seperti dilakukan pada awal tadi. Kemudian memberikan pembelajaran yang variatif dari jenis kegiatan dan dalam menyampaikan bahan ajar. Kemudian menyampaikan bahan ajar dengan diiringi alat peraga atau media bantu. Setelah itu menggunakan isyarat tersendiri atau simbol tersendiri agar tetap melatih fokus pada siswa GPPH ini. Selanjutnya, guru tetap memberikan kesempatan dalam beristirahat pada proses belajarnya. Dan selanjutnya, memberikan waktu kepada peserta untuk melampiaskan energinya kepada mainan-mainan yang tidak menimbulkan suara berisik. Selanjutnya adalah tidak memaksakan peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang harus dianjurkan di depan teman-temannya, karena hal itu dirasa sulit bagi siswa yang menyandang GPPH ini sendiri. Yang terakhir adalah mengakhiri pembelajaran atau menutup pembelajaran. Pada hal ini dilakukan dengan cara memberikan kesimpulan dari apa yang telah dilakukan selama proses belajar tadi. Kemudian pada saat setelah memberikan dan menyampaikan tugas, guru meminta perwakilan siswa untuk menyampaikan ulang tugas yang diberikan lalu dibacakan secara bersama-sama di kelas. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan apa yang harus dibawa pada keesokan harinya sehingga siswa akan siap menyiapkan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Nah, dari kegiatan pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik dalam gangguan GPPH ini sangat perlu dan harus diberikan hak yang sama dalam proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman belajarnya. Dengan hal ini diharapkan siswa GPPH ini tetap dapat menyongsong hidupnya di masa depan. Dan guru hendaknya mampu memberikan pendidikan kepada anak gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau GPPH ini. Selanjutnya adalah teknik-teknik untuk menghilangkan atau mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Di sini terdapat 4 teknik. Yang pertama adalah ekstinsi atau extinction, di mana perilaku peserta didik akan mengulangi kembali jika mendapatkan respon atau direspon oleh orang lain. Jika perilaku itu tidak direspon, maka anak GPPH ini akan menghentikan perilaku tersebut karena tidak mendapatkan perhatian dari orang lain. Contohnya, jika siswa itu berbicara tanpa mengangkat terlebih dahulu, maka guru akan membiarkan atau mengabaikan siswa tersebut sehingga siswa tersebut akan berhenti berperilaku mengganggu. Yang kedua adalah satiasi atau satiation, di mana teknik ini berupaya untuk menghilangkan alasan yang menjadi penyebab perilaku yang tidak diinginkan. Hal ini dilakukan dengan memberikan perhatian pada awal sebelum dituntut oleh peserta didik, dan kegiatan ini sengaja dialihkan sebelum peserta didik itu merasa bosan. Teknik ini juga dikatakan sebagai teknik yang melebihkan layanan dari yang direncanakan sebelumnya. Contoh dari kegiatan satiasi ini adalah ketika peserta didik itu berteriak sekencang-kencangnya, maka guru terus menyuruhnya untuk berteriak sehingga siswa itu akan merasa lelah dan tidak mau untuk melakukannya lagi. Yang ketiga adalah pemberian hukuman. Dalam pemberian hukuman ini biasanya merubah perilaku itu hanya sementara saja. Jika dilakukan terlalu keras akan menimbulkan kebencian pada peserta didik sehingga akan berbahaya pada kepribadian dan mentalnya. Teknik ini jarang digunakan dan jarang dilakukan. Jikapun dilakukan, maka perlu beberapa pertimbangan, yakni yang pertama adalah pemberian hukuman diberikan jika perilaku itu tidak ingin berkelanjutan, seperti sikap agresif. Nah, yang kedua adalah pemberian hukuman ini diberikan
jika semua cara atau semua teknik tidak dapat mengatasi. Yang ketiga adalah tidak memberatkan hukuman sehingga tetap efektif dan dirasa hukuman itu ringan kepada siswa. Yang keempat adalah tidak memberikan hukuman ketika dalam keadaan emosi atau marah. Yang selanjutnya adalah teknik time out, di mana teknik ini menghapuskan kesempatan pada peserta didik dalam memperoleh sambutan atau imbalannya. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan tempat ketika peserta didik itu melakukan hal yang tidak kehendaki, kemudian diberikan waktu lain atau tempat lain yang kurang menyenangkan bagi hatinya, sehingga dia akan menghentikan perilaku tersebut dalam upaya untuk memperoleh sambutan atau imbalan itu kembali atau mendapatkan tempatnya kembali. Nah, dalam hal ini jika hal tersebut timbul kembali, perilaku itu timbul kembali mengganggu seperti itu, maka dilakukan time out dan dilakukan secara bertahap sehingga akan membiasakan peserta didik dalam membatasi perilakunya. Dan yang terakhir, pembelajaran bagi anak gangguan spektrum autisme. Yang pertama, pendekatan pembelajaran bagi anak autisme. Pendekatan pembelajaran bagi anak autisme dibagi menjadi dua, pendekatan TEACH dan pendekatan terstruktur. Pada lingkup program TEACH telah berhasil dalam melaksanakan pendekatan terstruktur bagi peserta didik autis, sehingga dapat menjadi solusi bagi permasalahan perubahan lingkungan sekolah yang meliputi susunan ruang kelas, jadwal harian, dan sistem kerja. Lalu, pendekatan terstruktur. Nah, pendekatan terstruktur dapat memberikan keefektifan pada peserta didik dalam proses pembelajarannya. Rasa keyakinan mereka akan bertambah dengan mengetahui dari guru apa yang akan terjadi dan kapan terjadinya sesuatu hal. Nah, beberapa poin pendekatan yang dilakukan terkait bahasa, komunikasi, dan terapi yang bersifat sensoris. Lalu, model pembelajaran bagi anak autisme. Model pembelajaran bagi anak autisme dibagi menjadi 6. Yang pertama, direct learning. Yang kedua, contextual teaching learning. Yang ketiga, to stray. Yang keempat, examples and non-examples. Yang kelima, Safi. Dan yang keenam, talking stick. Yang pertama, direct learning. Nah, direct learning, pada model pembelajaran ini, guru memberikan penjelasan materi dan bimbingan khusus pada anak autis. Pelaksanaan model ini perlu dilakukan secara bertahap karena anak akan perlahan memahami materi yang dipaparkan. Hal ini dikarenakan anak autis sedikit sulit dalam berpikir abstrak. Sehingga dengan menggunakan gambar yang memiliki warna full color akan lebih membantu dalam menjelaskan materi pada peserta didik penyandang autis. Lalu selanjutnya, contextual teaching learning. Pada model pembelajaran ini akan dilakukan dengan sistem tanya jawab yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari pada anak. Penggunaan media gambar sangat menunjang pemahaman peserta didik, sehingga peserta didik akan berantusias dalam proses belajarnya. Ketika peserta didik antusias, maka akan timbul pertanyaan pada siswa terkait pembelajarannya. Model pembelajaran ini akan memberikan dampak progres yang baik bagi anak penyandang autis. Lalu yang ketiga, to stray. Model pembelajaran ini memerlukan anak dalam berpikir logis. Namun, mengingat anak autis sulit dalam proses berpikirnya, maka model pembelajaran ini sulit diterapkan. Hal ini juga dikarenakan pemikiran dari penyandang autis yang sederhana. Tetapi apabila terdapat anak autis yang memahami materi, mereka dapat menjelaskan kembali pada temannya meskipun belum sempurna dan dengan bahasa yang terbatas. Lalu yang keempat, examples and non-examples. Sistem pada model pembelajaran ini dilakukan dengan berkelompok, di mana setiap anggota diharuskan saling berdiskusi.
Sama dengan model-model yang lain, pembelajaran ini hendaknya disertai dengan gambar sebagai media pemahaman materi siswa. Lalu yang kelima, SAVI. SAVI ini Somatic, Auditory, Visualization, and Intellectually. Model pembelajaran ini adalah mendengar, menyimak, berbicara, dan menyampaikan pendapat. Pada model ini, peserta didik akan terlatih seluruh panca inderanya sehingga dia dapat menyelesaikan masalah pada pembelajarannya. Dan yang terakhir talking stick. Model pembelajaran ini biasanya model yang paling disukai anak penyandang autis. Dalam pembelajarannya tidak hanya mengenai berbicara tentang materi yang sedang dipelajari, tapi dalam penyampaiannya dapat menimbulkan kemampuan peserta didik dalam bernyanyi dan berkonsentrasi. Model ini juga diperlukan media gambar sebagai penunjang pemahaman anak penyandang autis. Model pembelajaran, perlu diingat, model pembelajaran bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan perkembangan terhadap anak penyandang autisme. Namun, banyak hal yang menjadikan faktor perubahan perkembangan, misalkan terapi yang diberikan secara bertahap dan dengan lingkungan sekitar dan keluarga yang akan dapat turut membantu dalam proses perkembangan anak penyandang autisme. Lalu selanjutnya yaitu strategi pembelajaran bagi anak autisme. Strategi pembelajaran bagi anak autisme ada 3. Yang pertama perencanaan pembelajaran, yang kedua proses pembelajaran, dan yang ketiga evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Pada pembelajaran pasti memerlukan rancangan sebagai perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan terlebih dahulu untuk anak penyandang autis. Perencanaan tersebut hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan anak dan diberikan hal-hal yang menunjang proses pembelajaran. Seperti bahan ajar yang diperlukan oleh anak, di mana anak autis juga memerlukan kebutuhan yang berbeda meskipun penyandang gangguan yang sama. Lalu pemilihan materi memberikan tujuan tertentu untuk perkembangan anak autis. Media pembelajaran yang menarik dapat dipersiapkan sebaik mungkin agar anak dapat memahami dan fokus dalam belajar, dan karena anak autis cenderung aktif, makan tempat pembelajaran hendaknya lebih luas sehingga anak lebih leluasa. Lalu selanjutnya proses pembelajaran. Pada kegiatannya, maka harus dilakukan dengan rencana yang dibuat yang disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Contohnya kegiatan belajar floor time, di mana anak akan melakukan aktivitas lantai seperti naik turun tangga, merangkak, memasukkan bola ke suatu wadah. Dapat juga dengan menggunakan media pembelajaran yang menunjang minat belajar anak, misalnya bola yang bermacam-macam warna, bermain puzzle, dan permainan sederhana lainnya. Lalu yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran pada anak yang berkebutuhan khusus tentunya berbeda, misalkan pada anak autis. Pada anak autis, cara mengevaluasinya melalui perkembangannya dalam aspek kefokusan dalam berkomunikasi. Meski tidak fokus kepada orang yang diajak komunikasi, setidaknya dia sadar sedang berkomunikasi dengan seseorang di sekitarnya. Melatih fokus terhadap apa yang dipelajari dan mampu mengenal benda-benda di sekitarnya. Evaluasi selanjutnya dengan melihat keterampilan anak dalam membuat sesuatu sesuai arahan guru, baik dilakukan satu guru atau lebih. Anak yang nyaman dengan orang sekitar dan fokus, dia akan melaksanakan dengan sendirinya dan senang hati melakukannya. Namun jika kurang nyaman, anak-anak tersebut akan melakukan hal lain yang lebih menarik baginya, sehingga hilang rasa cemas pada dirinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.